Pemirsa, kesetaraan terhadap akses pendidikan kini semakin nyata setelah Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar 9 tahun, tidak hanya di sekolah SD dan SMP negeri saja, tetapi juga di sekolah swasta. Saat ini publik menanti bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini dapat dijalankan. Minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Abdullah Ubaid Matraji mengaku bersyukur atas putusan MK. Ubaid meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan sistematis. Ya, kami bersyukur ya karena kami dari pemohon itu dikabulkan ya. Jadi dengan adanya putusan ini maka kita berharap akses pendidikan bagi anak-anak yang mau melanjutkan sekolah, khususnya di pendidikan dasar, nanti bisa lanjut ke pendidikan menengah, bisa meningkat aksesnya. Karena ada jutaan anak-anak Indonesia yang sekolah saja masih belum bisa, mereka masih putus sekolah gara-gara ya beban biaya sekolah gitu kan. Sementara Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa beban pembiayaan sekolah itu menjadi tanggung jawab negara. Itu jelas pasal 31 itu. Ayat 2 itu bunyinya begitu. Pemerhati pendidikan Retno Listiarti menilai putusan MK ini bisa menjadi angin segar untuk meningkatkan lamanya belajar anak-anak Indonesia. Karena selama ini banyak anak-anak yang putus sekolah saat jenjang SMP. Ini sudah tepat ya, dan saya yakin hakim ini sudah mempertimbangkan dengan sangat hati-hati lah dalam menyalahkan. Maka ada kata bertahap tadi. Yang kedua, lama belajar di Indonesia itu 7,8 tahun ya, data BPS tuh, dan itu hampir tidak bergerak 10 tahun terakhir. 7,8 tahun itu artinya anak-anak orang Indonesia itu nggak sampai lulus SMP kan mayoritas. Makanya tenaga kerja kita itu mayoritas adalah lulusan SD jatuhnya. Karena memang lama belajar di Indonesia hanya 7,8 tahun. Lulus SMP kan harus 9 tahun gitu. Nah, ini yang kemudian keputusan ini tentu bisa menjadi angin segar untuk meningkatkan lamanya belajar anak-anak Indonesia. MK menekankan bantuan pendidikan untuk siswa di sekolah swasta hanya dapat diberikan kepada sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundangan. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti masih mengkaji dan menganalisa putusan MK tersebut. Abdul Mukti belum memastikan kebijakan teknis apa yang akan diambil. Secara hukum, keputusan MK itu final and binding. Jadi keputusan yang memang paripurna dan mengikat. Sehingga tentu saja dalam kaitan hukum itu ya keputusan MK itu tidak bisa dirubah. Yang kedua, kami di kementerian sekarang sedang memulai proses menganalisis secara utuh keputusan MK itu, karena beberapa saya melihat ada yang
ditulis di media itu, terutama di headline dan judul-judul di banyak media itu ternyata tidak sepenuhnya sama dengan isi dari keputusan MK yang kami sudah mulai analisis secara utuh. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana implementasi dari keputusan itu, tentu kami harus berkoordinasi dengan kementerian yang lain dan terutama juga tentu saja dengan Kementerian Keuangan, dan saya kira juga karena kami ini juga menteri-menteri yang membantu Bapak Presiden, tentu juga kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden terkait dengan keputusan MK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.